Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Syartono dan kali ini saya akan share terkait dengan materi elips, mana ini salah satu materi dalam mata kuliah geometri analitik bidang. Nah, elips merupakan salah satu bagian dari irisan kerucut yang mana dia memiliki dua fokus dan lain sebagainya. Yang ini akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan ini materi elips akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah terkait dengan persamaan elips di pusat 0,0 dan bagian kedua adalah persamaan elips di pusat h, k, dan bagian ketiga adalah persamaan garis singgung elips. Oke. Nah, pada bagian pertama ini saya akan bahas terkait dengan definisi elips, manfaat elips dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali manfaat elips yang kehidupan sehari-hari, misalnya pada para ilmuwan menggunakan konsep elips sebagian besar pada hal-hal yang bersifat geometris gitu ya. Nah, bersifat geometris ini juga ada salah satunya aplikasinya dalam ilmu kesehatan, di mana ada salah satu alat untuk memecah batu ginjal menggunakan konsep elips. Jadi ada alat bagian atas dan bawah. Bagian atas itu nanti mengumpulkan sinarnya, habis itu dipantulkan ke fokus yang kedua. Nanti bagian batunya itu nanti diletakkan sebagai fokus kedua untuk dipecahkan. Seperti itu kira-kira. Oke, yang lain adalah bentuknya misalnya seperti jalur planet itu ya, jalur evolusi planet, orbit planet. Nah, itu bentuknya juga elips dan banyak sekali. Oke, kita lanjut aja ke materi. Nah, ini yang saya bilang bahwa irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva 2 dimensi yang terbentuk oleh irisan disebut kerucut dengan irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. Jadi bidang ini kita iris, maka ini yang pertama adalah lingkaran, habis itu elips, ini bukan elips, habis itu adalah parabola. Setelah parabola ada hiperbola. Nah, seperti itu. Maka ini nggak cuma 3 jenis ya, ada 4 sebenarnya. Ya, satunya lagi lingkaran, tapi ini nggak saya tambahkan. Oke. Nah, kita masuk ke definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan di titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap 2 titik tertentu yang diketahui adalah tetap konstan. Perhatikan gambar di samping ini, samping maksudnya di bawah. Nah, seperti ini mungkin ini dulu teman-teman waktu zaman SD ada mainan yang seperti ini ya. Jadi ada lingkaran, ada pensil taruh di tengah-tengah lingkaran. Ada lingkaran lagi, maka diputar maka dia akan membentuk elips. Oke. Nah, di sini juga ilustrasi yang lain. Nah, ini adalah kita masuk sini. Jaraknya terhadap 2 titik tertentu yang diketahui adalah tetap. Oke. Jarak suatu titik pada bidang datar. Nah, maksudnya adalah berarti ada 2 titik. Yang di sini 2 titik tertentu itu adalah fokus. Nah, titik pada bidang datar itu adalah misalnya titik pada elips ini. Dia ditaruh situ, maka jarak ke fokus 1 ditambah fokus 2 itu selalu sama. Oke, misalnya ini ada blue line itu adalah jarak ke fokus 1, red line itu adalah jarak ke fokus 2. Nah, ketika dijumlahkan dua-duanya selalu tetap. Nah, itulah elips. Oke. Kita masuk ke sini sekarang. Ya, elips dengan pusat 0,0. Elips dengan pusat 0,0 seperti ini. Nah, ini adalah bentuk elips dengan berbagai hal bagian dari dirinya, dan saya akan jelaskan terkait dengan keterangannya di sini ya. Jadi elips ini dia memiliki sumbu mayor yang panjang ini, dia memiliki sumbu minor, memiliki pusat, memiliki 2 fokus. Dan ada namanya lotus rectum. Nah, kita bahas sekarang. Taruhlah ini pusat 0,0, jarak koordinat dari puncak mayor itu adalah min A,0 dan A,0. Koordinat fokusnya adalah min C,0 dan C,0. Koordinat puncak mayornya adalah 0,B dan min B,0. 0, min B. Nah, ini adalah elips dengan orientasi horizontal orientasinya. Oke, jadi ya bentuknya horizontal. Nah, sekarang kita coba untuk pernyataan pertama ini. F1 dan F2 disebut fokus. Jika T adalah sembarang titik pada elips, maka TF1 ditambah TF2 sama dengan 2A.
2A dapat dari mana? 2A dapat dari sini, teman-teman. Jadi, taruhlah T tak taruh di sini. T. Oke, di sini. Maka dia ada jarak fokus 2 terhadap T kan sama dengan apa ini? A plus C ya. A plus C. Nah, sedangkan jarak ini T ke fokus 1 adalah A min C. Oke. Nah, A plus C kan jaraknya adalah TF1 plus TF2. Artinya adalah TF1 plus TF2. Artinya A plus C plus A min C. Jadilah 2. Seperti itu asal musuhnya. Nah, itu adalah rumus untuk ini semua. Nah, taruhlah kita sudah mendapatkan konsep itu. Konsep dari A plus C tadi. Dari TF1 plus TF2. Konsep itu ya. Nah, sekarang jika diketahui panjang dari pusat ke fokus itu adalah C. Pusat ke minor adalah B. Pusat ke mayor adalah A. Oke. Nah, taruhlah dia di sini. Taruh di sini dan di sini. Oke, ini nggak kita pakai ya. Sorry, enggak. Jadi kita pakai. Oke. Nah, berarti ini kan B. Ini C. Ini A. Ya kan? Ini A. Karena kalau ini tak taruh tengah kan berarti ini A1 A. Oke, kedua A. Oke. Berarti di sini untuk mencari A, maka kita menggunakan rumus Pythagoras, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Sorry, tulisan saya jelek karena saya pakai mouse ya, tidak pakai stylus. Oke, berikutnya. Kenapa kita harus tahu ini? Karena kita akan ke persamaan ini nanti. Jadi kalau misalnya akan dia melibatkan A dan B dan A gitu ya. Melibatkan A dan B dan A. Oke. Kita lanjutkan. Maka jarak F1 F2 sama dengan 2C. Itu jaraknya. Oke. A1 A2 merupakan sumbu panjang, sedangkan B1 B2 merupakan sumbu minor. Panjangnya adalah 2A, minornya adalah 2B. Maka A lebih besar dari B. Satu sektum yaitu segmen dari garis yang dibatasi elips tegak lurus sumbu mayor dan melalui fokus. Di sini kasusnya ada DE dan KL. Panjang lotus adalah DE sama dengan KL sama dengan 2AB kuadrat per A. Nah, lotus sektum itu ini. Nah, dari sini ke sini namanya latera recta. Nanti saya jelaskan. Oke. Nah, kenapa kita harus ada lotus sektumnya? Nanti saya akan jelaskan. Oke, teman-teman. Ini adalah persamaan elips. Ini juga persamaan elips. Nah, ini adalah horizontal, ini adalah vertikal. Untuk memahami ini, kita harus membuat kesepakatan dulu deh. Kesepakatan yang pertama kita adalah bahwa A itu yang besar, B itu yang kecil. Maksudnya adalah A itu adalah panjang yang mayor, B-nya adalah panjang minor. Oke. Ini B-nya adalah minor, A-nya adalah mayor. Oke, artinya yang besar, yang kecil. Jika yang besar, ini kesepakatan yang kedua, jika yang besar di bawah X, maka dia horizontal. Jika yang besar di bawah Y, maka dia vertikal. Paham ya? Jika yang besar adalah X, di bawah X, maka dia horizontal. Jika yang besar di bawah Y, maka dia vertikal. Itu pahami dulu aja. Itu kesepakatan kita. Oke? Kalau udah, kita lanjut. Nah, taruhlah kalau misalnya kita udah tahu kita udah ketemu A, B. Berapakah C-nya? Misalnya untuk menentukan fokusnya, ya sudah kita pakai persamaan ini untuk mencari C-nya. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut aja deh ke ini. Tentukan persamaan elips dengan titik puncak 13,0 dan fokus F1 min 12,0 dan F2 sama dengan 12,0. Pertama-tama, kalau kita diberikan soal yang sudah diberikan persamaan seperti ini, kita gampang, enak. Karena apa? Ya karena sudah ketahuan nih, vertikal horizontal dan berdasarkan kesepakatan kita tadi. Kesepakatan kita tadi bahwa ketika yang besar di bawah X ya berarti dia horizontal, yang di bawah Y berarti dia vertikal. Nah, bagaimana dengan yang hanya tidak ada persamaannya? Nah, gini teman-teman.
kita langsung melihat fokusnya. Karena ini 0,0 ya, maka fokusnya itu kita bisa lihat yang punya nilai lebih dari 0 mana? X atau Y. Di fokusnya ya, X atau Y. Kalau X, otomatis dia horizontal. Kalau Y, maka dia vertikal. Karena jangan melihat puncaknya di sini. Karena di sini nggak ada keterangan puncak itu maksudnya puncak minor atau puncak mayor gitu ya. Nah, artinya bahwa kita ngelihatnya dari fokus. Nah, fokusnya min 12 dan 12. Posisinya di X dan X, berarti dia horizontal. Pusatnya di 0,0, karena pusat itu selalu berada di tengah-tengah antara fokus 1 dan fokus 2. Oke, ya, karena ini konteksnya kita di 0,0, pastilah di 0,0. Oke, berikutnya, berarti kan ini C dan C. Berarti taruhlah C-nya adalah sama dengan 12. Ingat teman-teman, C itu bukan koordinat. C itu adalah jarak. Jadi ketika walaupun di sini koordinatnya adalah min 12,0, bukan berarti C-nya sama dengan min 12, bukan. Berarti bahwa C-nya 12 ke arah kiri, artinya jadi negatif gitu. A-nya 13 ya, A-nya 13 karena ini kan berarti puncaknya ada di, karena kan ada fokus dan puncak mayor itu jauh lebih besar atau lebih kecil dari fokusnya. Maksudnya gini, bagian ini kan berarti 12, ini 13. Berarti ini puncak mayornya, bukan puncak minor. Kalau puncak minor berarti lebih kecil dari 12 biasanya. Gitu. Dan itu totalnya di Y. Berarti dia berlawanan dengan ininya, dengan apa namanya? Dengan fokusnya. Kalau fokusnya di X dan ketika di sini 0,13 berarti dia puncak minor. Tapi nggak mungkin kalau 0,13. Pasti 0 sekitar 0 di bawah 12 lah. Gitu. Oke, paham ya? Nah, udah, berarti kan ini A, ini B, ini C. Nah, B-nya berapa? B-nya berarti 5. Ya Pythagoras biasa aja. 5, 12, 13. Seperti itu. Oke. Berarti persamaannya jadi berapa? Persamaannya adalah berarti sama dengan X kuadrat. Ini kan yang horizontal. Berarti X kuadrat per 13 kuadrat ditambah Y kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 1. Atau X kuadrat per 169 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Itu ada persamaannya. Nah, bagaimana melukisnya elips? Ini yang agak tantangannya. Tantangannya adalah teman-teman pastikan nih, silakan diurut. Pertama, tentukan orientasinya dulu. Dia horizontal atau vertikal. Kenapa itu harus ditentukan dari awal? Karena kebanyakan mahasiswa itu salah mengerjakan karena salah konteks saja. Semuanya mereka anggap horizontal, padahal belum tentu. Dan itu rumusnya nanti akan berbeda-beda. Oke, pastikan horizontal atau vertikal dulu. Dilihat dari mana? Bisa dilihat dari persamaan atau dilihat dari fokusnya. Oke. Berikutnya, kalau sudah habis itu gambarnya kalian tentukan titik-titiknya. Maksudnya titik-titik adalah ABC-nya tadi itu kan jarak antara terhadap pusat kan. Misalnya A jarak sumbu mayor terhadap pusat, B jarak sumbu minor terhadap pusat, C adalah jarak fokus terhadap pusat. Dan tentukan aja ABC-nya itu. Ketika sudah ditentukan ABC-nya, ya sudah lanjut. Kita tentukan lotus rectumnya. Ya, lotus rectumnya. Jadi kalau misalnya kita mau gambar, kita misalnya udah ketahuan nih titik-titiknya di sini, tapi kita belum bisa gambar lingkarannya ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu lotus rectumnya. Oke, taruhlah tadi 5 berapa ini? 5 12 13, berarti min 12 min 13. Tapi kita belum tahu lotus rectumnya. Berarti kalau misalnya 2B berapa berarti? 2B berarti kan B kuadrat ya, 25 50 per 13 gitu ya. 50 per 13 itu jarak dia 50 per 13. Habis itu bagaimana untuk menggambarnya? Ya udah 50 per 13 bagi 2 aja biar enak gambarnya. Kenapa dibagi kedua? Karena kita gambarnya masa langsung di tengah gitu. Masuk langsung kayak gini kan jangan. Dibagi 2 untuk tahu jarak ini ke sana, jarak ini ke sana. Oke, dan pastikan dia siku-siku ya. Pastikan di sini. Dan ini sama. Ini jaraknya sama. Tingginya sama. Oke, gitu teman-teman. Jadi kalau udah ketemu ini, ketemu titik-titiknya, ketemu orientasinya, tinggal digambar. Masalah gambarnya bagus atau tidak tergantung tangan Anda. Tangan Anda bagus ya bagus, tangan Anda kurang bagus ya kurang bagus. Gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan konten. Gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini asbabun nuzulnya dari rumus ini. Oke, berangkat dari TF1, TF2 sama dengan 2A. Oke, sama dengan 2A. Oke, terus habis itu ini kita pindah ke sana, jadilah dia.
Oke, habis itu dikuadratkan. Untuk apa? Untuk menghilangkan akarnya ini. Ini tetap aman. Ini kan dikuadratkan, akar-akarnya hilang. Habis itu x min c kuadrat dijabarkan. Maka dapatlah dia plus c kuadrat. Ini dikuadratkan, berarti kan 4a kuadrat. Habis itu min 4a kali dia. Habis itu ini kuadrat. Dapatlah dia. Oke, habis itu coret. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, mana? Kita hunting ya. Ini coret. Oh maaf, itu nggak coret ya. Ini berarti mana yang bisa kita coret nih? Oke, ini kita coret. Kan gitu. Mana lagi? Ini kita coret. Mana lagi? Ini kita coret. Nah gitu. Ini kan. Nah, 4a kuadrat 4cx kan. 4cx akar nih. Nah, udah. Habis itu udah ditaruh sini semua. Jadilah a dari 4a taruh ke bawah jadikan a plus cx per a. Udah di sini habis itu dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, jatuhlah dia. Udah, kalau sudah coret-coret lagi yuk. Coret lagi. Mana yang bisa coret? Ini. Sudah lah ya. Udah itu aja. Nah, habis itu jatuhlah dia. Nah, habis itu baru masuk lagi. Ini ke bawah sini jadi ini. Nah, tadi kan masih ingat teman-teman. Nah, ini kan a kuadrat sama dengan b kuadrat plus c kuadrat. Atau apa nih? Atau b kuadrat sama dengan a kuadrat min c kuadrat. Ini sama dengan b kuadrat. Jadi ini sama dengan ax kuadrat, a kuadrat, y kuadrat, b kuadrat. Hal yang sama bisa kita lakukan pada yang vertikal. Lanjut. Nah, ini detailnya. Oke, detailnya. Ini kita ada satu lagi namanya garis direktrix. Itu rumusnya adalah x sama dengan a kuadrat per c, teman-teman. Ini latus rectum. Tadi rumusnya. Nah, ini namanya lateral recta. Lateral recta dari sini ke sini. Lateral recta. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya mau lihat tebalnya ya kalian tentukan latus rectumnya, habis itu tentukan lateral rectanya. Oke, kalau sudah lanjut lagi. Ini adalah yang vertikalnya sama. Nah, ini berbeda pada tempatnya. Berbeda pada koordinatnya saja. Oke. Ini rangkumannya, teman-teman. Rangkumannya. Jadi persamaan elipsnya seperti ini, fokusnya seperti ini. Ini di x berarti dia horizontal, y berarti dia vertikal, dan seterusnya sama. Sama ya. Oke, kalau sudah sama, kita lanjutkan. Ini a kuadrat per c ya, plus minus a kuadrat per c. Oke. Nah, ini saya pengen bilang suatu. Jadi taruhlah kalian punya meja biliar, ya, dan dari meja biliar ini ditentukan titik fokusnya. Maka ketika kalian memukul bola itu dari fokus ini kemanapun, maka dia pasti akan melewati fokus yang berikutnya, satunya. Sama dari sini, pantulkan kemanapun, maka akan melewati dia. Nah, ini juga ada alat kesehatan yang menggunakan ini. Jadi ini taruhlah ini vertikal ya, vertikal. Pasien batu ginjalnya di sini, ini adalah dikumpulkan cahaya, maka dipantulkan, maka dia akan sana. Ini ada sumber cahaya, pantulkan, maka dia akan memanas di sini dan pecah batu ginjalnya. Nah, ini direktrixnya ada namanya, saya belum menjelaskan eksentrisitas ya. Eksentrisitas itu jadi ini. Jadi semakin renggang dia, semakin dia renggang, maka dia akan semakin mendekati garis direktif, bahkan menempel gitu. Oke. How to create an ellipse? Ya, yang penting ada dua fokus, garis gitu aja. Oke. Nah, ini teman-teman, silakan ini dikerjakan. Sebenarnya ini gampang-gampang aja, tapi silakan dikerjakan teman-teman, buat latihan. Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya yang bagian kedua terkait dengan persamaan elips di pusat Harkomaka. Jadi teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.